Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Kelinci Bingyun tidak tahu apa yang terjadi pada avatar Yuanzhen sekarang. Jadi Kelinci Bingyun tidak gegabah menyerangnya dan memilih untuk menghindarinya. Di sisi lain, Wusan akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya. Pada saat ini, dia melihat avatar Yuanzhen dengan keraguan di matanya. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah avatar Xiaoyan. Adapun mengapa dia tiba-tiba menyerang secara membabi buta, itu membuatnya merasa sangat bingung. Bukan hanya dia yang diincar. Pada saat ini avatar Yuanzhen juga mengejar Kelinci Bingyun. Namun kecepatan Kelinci Bingyun tidaklah buruk. Avatar Yuanzhen memang cepat, tetapi itu selangkah lebih lambat dibandingkan dengan Kelinci Bingyun. Setelah beberapa saat, avatar Yuanzhen akhirnya berhenti. Ini karena Kelinci Bingyun sudah menghilang dari pandangannya. Avatar Yuanzhen tampaknya memilih untuk menyerah, dan seketika sosok itu berbalik hanya untuk menuju Wusan. Adegan ini membuat Wusan langsung terguncang. Dengan wajah panik dia langsung bergerak melarikan diri ke sisi yang jauh. Tetapi kecepatan avatar Yuanzhen jelas lebih tinggi daripada Wusan. Saat ini di antara alis Yuanzhen sudah memiliki 3 tanda bintang. Itu artinya kekuatannya akan sebanding dengan keabadian Kaisar di langkah ketiga atau bahkan langkah keempat. Jadi untuk Wusan yang masih di tingkat keabadian Kaisar, langkah pertama secara alami akan musnah hanya dalam 1 pukulan. Senior Bingyun, cepat tolong aku, teriak Wusan dengan panik. Saat ini satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Kelinci Bingyun. Wusan masih tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada avatar Yuanzhen. Dan serangan ini jelas tidak dimaksudkan untuk melatih keterampilan. Sebaliknya tujuannya sangat jelas, yaitu berniat membunuhnya secara langsung. Dalam sekejap, avatar Yuanzhen sudah berjarak kurang dari 10 meter dari Wusan. Namun tepat ketika Wusan merasa bahwa dia akan mati setelah ini, tiba-tiba saja bayangan putih melintas di depannya. Dan bayangan itu langsung menghantam tubuh avatar Yuanzhen. Segera setelah itu, terdengar suara ledakan keras. Avatar Yuanzhen dipukul budur oleh bayangan putih itu hingga jatuh ke laut hitam. Hal yang paling mengejutkan adalah bayangan putih ini tidak lain adalah serangan dari Kelinci Bingyun. Senior Bingyun, ada apa dengannya? Mengapa dia tiba-tiba menyerang kita? Apa karena dia terlalu lama berkultivasi sampai menjadi terobsesi? Tanya Wusan dengan bingung. Aku juga tidak tahu trik apa lagi yang dilakukan bajingan sialan itu. Namun tetaplah berhati-hati. Aku curiga kehendak bajingan itu mungkin diserang oleh kehendak avatarnya sendiri, ucap Kelinci Bingyun. Pupil mata Wusan langsung menyusut setelah mendengar ini. Namun Wusan masih tidak mengetahui siapa avatarnya dan siapa pengendalinya. Sementara Wusan masih memikirkannya, tiba-tiba saja air laut di bawah mulai melonjak dengan liar. Dan ketika dia menundukkan kepalanya, sosok avatar Yuanzhen menyapu keluar dari dasar laut dengan kecepatan tinggi. Adegan ini membuat jantung Wusan berdetak kencang. Ini karena dia lagi-lagi menjadi targetnya. Wusan buru-buru bersembunyi di belakang Kelinci Bingyun untuk berlindung. Dia tahu bahwa dengan kecepatan avatar Yuanzhen, sangat mustahil baginya untuk melarikan diri. Dan berdiri di belakang Kelinci Bingyun merupakan satu-satunya jalan keluar. Meskipun mulut Kelinci Bingyun tidak berbicara, tetapi dia masih peduli untuk melindungi Wusan. Segera cakar Kelinci Bingyun kembali mengembun dan bertabrakan dengan tinju avatar Yuanzhen. Dampak dari tabrakan keduanya membuat suara teredam yang keras. Dan kekuatan kuat dari avatar Yuanzhen membombardir cakar Kelinci Bingyun. Tetapi di bawah pukulan berat itu, cakar Kelinci Bingyun hanya sedikit terkejut. Baiklah, kebetulan sekali. Kelinci ini sudah lama menahan kesal karena sikap bajinganmu. Ini akan menjadi kesempatan terbaikku untuk memukulimu, ucap Kelinci Bingyun. Kaki kelincinya tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang kuat meletus. Lalu dalam sekejap, tubuh avatar Yuanzhen tertembak ke lautan hitam di bawah. Namun setelah avatar Yuanzhen menstabilkan sosoknya, dia masih tidak bermaksud berhenti di situ dan kembali melesat ke arah Kelinci Bingyun. Avatar tetaplah avatar. Dan si bocah nakal itu masih memeliharanya dengan baik. Karena kamu ingin membuat permainan, maka aku akan bermain denganmu kali ini, ucap Kelinci Bingyun dengan marah.
Melihat sosok avatar Yuan Shen yang datang dengan kecepatan tinggi, dia langsung menggerakkan tubuhnya. Setelah suara kelinci Bingyun jatuh, ombak yang ada di depannya bergejolak dan sosoknya menghilang seketika. Dalam sekejap, dia muncul di depan avatar Yuan Shen. Kedua telinga kelinci yang terangkat di atas kepalanya juga berkibar. Ada keterkejutan di wajah avatar Yuan Shen, dan tinjunya menghantam kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun tidak tergesa-gesa. Telapak tangannya direntangkan dan dia menggunakan telapak tangannya untuk menghadapi tinju kuat dari avatar Yuan Shen. Namun di telapak tangan kelinci Bingyun, udara dingin yang kuat menyebar. Dan tinju dari avatar Yuan Shen sudah mendekat. Dapat terlihat dengan jelas bahwa tinju avatar Yuan Shen sebenarnya mulai melambat. Kemudian seluruh lengannya tiba-tiba membeku. Avatar Yuan Shen menggertakkan giginya dan tinju lainnya juga terbanting. Namun hal itu masih tetap sama. Kedua lengan avatar Yuan Shen langsung membeku di bawah udara dingin yang kuat. Dan udara dingin yang meluap dari kelinci Bingyun tampaknya dapat membekukan bahkan kekosongan. Bahkan seluruh laut di bawahnya mulai mengeras. Wajah avatar Yuan Shen menunjukkan ekspresi terkejut. Dan ketika sosoknya bergerak, dia segera menarik diri untuk melesat mundur. Jelas kekuatan yang ditunjukkan oleh kelinci Bingyun membuatnya merasa terancam. Jadi dia segera melepaskan ide untuk membunuh keduanya dan langsung pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan mudah? Ucap Bingyun. Segera sosoknya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan dia terus mengejar avatar Yuan Shen di antara kilatan. Dalam prosesnya, sosok kelinci Bingyun juga berubah wujud menjadi tubuh aslinya. Lalu dia mengambil nafas panjang sampai seluruh tubuhnya mengambang dengan cepat. Detik berikutnya, udara dingin menyembur keluar dari mulut kelinci Bingyun, dan arus dingin itu langsung menyelubungi tubuh avatar Yuan Shen. Terlihat bahwa kecepatan avatar Yuan Shen di ujung jauh menjadi melambat, dan kristal es muncul di tubuhnya dengan cepat. Setelah beberapa saat, sosok avatar Yuan Shen menjadi semakin padat, dan kelinci Bingyun sudah berada di dekatnya. Tubuh avatar Yuan Shen akhirnya berhenti bergerak ketika kelinci Bingyun terus memutarkan udara dingin, sampai avatar Yuan Shen benar-benar membeku menjadi gumpalan es. Kamu sungguh berani mengambil tindakan pada diriku. Sekarang rasakan sendiri akibat dari kebodohanmu ini, ucap kelinci Bingyun sambil mengangguk puas. Untuk sementara waktu, kelinci Bingyun dapat mengendalikan avatar Yuan Shen, dan sosok Wusan juga bergegas dari belakang. Senior Bingyun, kenapa dia bisa menyerang kita seperti orang asing? Tanya Wusan sambil memandang avatar Yuan Shen yang sudah membeku menjadi es. Mungkin bajingan nakal itu sudah mati karena terbunuh, sehingga avatar ini sudah tidak memiliki pengendali. Setelah tidak ada kehendak dari pengendali, maka serangan balik seperti ini akan terjadi, ucap kelinci Bingyun. Wusan terkejut saat mendengar kata-kata itu, dan dia membuka mulutnya lebar-lebar seakan tidak percaya dengan berita ini. Ketika melihat ekspresi Wusan, kelinci Bingyun segera berkata, tentu saja kemungkinan itu belum tentu benar. Setidaknya hal yang dapat dikonfirmasi saat ini, bahwa hubungan antara pengendali dan avatar Yuan Shen telah terputus. Jadi kematian dari sang pengendali itu memang mungkin, ucap kelinci Bingyun. Tapi secara logika, jika Jiuying itu mengikutinya, seharusnya tidak ada masalah serius. Ayo pergi, kita akan mencari mereka, ucap kelinci Bingyun kembali. Meskipun kelinci Bingyun memiliki dendam pribadi terhadap Xiaoyan, tetapi dia masih harus membawanya kembali karena sang ratu. Terlepas apakah Xiaoyan mati atau tidak, kelinci Bingyun harus mengkonfirmasi situasinya sendiri. Setelah kelinci Bingyun mengatakan itu, dia perlahan-lahan bergerak ke depan. Sementara itu Wusan masih linglung di tempat. Dia melihat avatar Yuan Shen yang masih membeku menjadi es. Apakah kamu tidak akan membawanya? Tanya Wusan sambil berteriak. Tentu saja kamu yang harus mengambilnya. Tetapi jangan biarkan dia melarikan diri. Carilah tali, kamu bertanggung jawab untuk membawanya pergi, ucap kelinci Bingyun. Singkatnya mereka terus mencari jejak Xiaoyan untuk waktu yang lama. Dan Wusan juga sudah mengikat avatar Yuan Shen dengan tali. Senior Bingyun, aku punya pertanyaan. Apakah es ini tidak akan mencair? Tanya Wusan dengan ekspresi polos. Dasar makhluk yang sangat bodoh. Jelas-jelas es akan mencair. Gunakan akal sehatmu, ucap kelinci Bingyun. Pupil Wusan segera menyusut setelah dia mendengar kata-kata itu. Jika es ini tiba-tiba mencair dan avatar Yuan Shen dapat melepaskan diri,
Wusan pasti akan terkena serangan fatal dari belakang. Memikirkan hal ini, Wusan tidak bisa untuk tidak khawatir. Dia memutar kepalanya dari waktu ke waktu untuk melihat gumpalan es karena takut akan mencair. Senior Bingyun, mengapa kamu tidak memperkuat es itu? Aku merasa ini akan segera mencair. Senior, sungguh aku merasa bahwa es ini jauh lebih ringan. Ucap Wusan tidak tahu apakah dia harus menangis. Wusan terus berbicara di sepanjang jalan. Kelinci Bingyun yang merasa berisik pada akhirnya menoleh untuk menatap Wusan. Lalu dia berkata dengan marah, "Bukankah kau seorang pria? Apa yang kamu takutkan? Jangan khawatir, esku tidak akan mencair untuk sementara waktu, dan dia tidak akan keluar," ucap kelinci Bingyun. Namun tepat setelah suara kelinci Bingyun jatuh, terdengar suara retakan di belakang Wusan. Adegan ini membuat ekspresi Wusan langsung berubah. Dia melemparkan patung es itu kemudian melarikan diri ke kejauhan, sambil memutar kepalanya untuk patung es dengan ketakutan. Detik berikutnya dengan suara yang sangat keras, tiba-tiba es itu pun meledak dan terbuka. Sosok avatar Yuan Shen segera meraung dengan marah. Tanpa sepatah kata pun, avatar Yuan Shen langsung menyerang kelinci Bingyun dengan tinjunya. Akan tetapi, akhir dari adegan itu sama seperti sebelumnya. Perlawanannya jelas sangat sia-sia dan sosoknya kembali membeku menjadi es. Wusan tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan terus menyeret tubuh avatar Yuan Shen ke dalam lautan. Tapi kali ini, Wusan tidak lagi mempercayai kata-kata Bingyun. Kelinci Bingyun mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum pada Wusan yang tampak ketakutan. "Tadi benar-benar kecelakaan. Kali ini aku sudah memperkuatnya. Kamu bisa yakin padaku," ucap kelinci Bingyun sambil tersenyum. Namun Wusan tidak menjawabnya. Telinganya hanya terfokus untuk mendengarkan suara apapun di belakangnya kapan saja. Bahkan dia tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan kelinci Bingyun. Xin kembali ke tempat terlarang. Pada saat ini, sosok Xiaoyan terus berjalan tanpa tujuan ke arah utara. Dia juga terkadang berhenti, tetapi sejauh ini dia masih tidak menemukan tempat yang aneh. Tanpa peta dan informasi yang jelas, maka semuanya akan menjadi sulit. Xiaoyan hanya bisa menjelajahi dunia yang asing ini dengan perasaannya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, Xiaoyan berada di lokasi yang bekas medan perang. Di medan perang ini, Xiaoyan menemukan setetes nektar dewa. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh di sini, dan keluhan mereka masih belum hilang. Tentu saja tulangnya sudah lama hilang. Adapun cara mengetahui bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang, Xiaoyan hanya perlu terbang ke udara untuk melihat gambaran keseluruhan dari tempat ini. Namun tepat ketika dia terus bergerak ke arah utara, tiba-tiba saja turun hujan berwarna ungu yang sangat korosif. Seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap dan cahaya pun menjadi redup. Hal itu memberinya rasa kematian yang sangat kuat. Xiaoyan berhenti sebentar untuk memperhatikan sekitarnya dengan waspada. Pada saat ini, Xiaoyan menjadi ragu-ragu, dan dia berpikir apakah dirinya harus terus mencari. Namun tiba-tiba mata Xiaoyan menyipit. Di bawah kegelapan di ujung jauh, Xiaoyan melihat sesosok merah berdiri. Setelah Xiaoyan memastikannya dengan hati-hati, dia yakin bahwa sepertinya ada seseorang yang berdiri di sana. Apakah benar-benar ada kehidupan lain di sini? Gumam Xiaoyan. Bagaimanapun juga tidak ada target yang pasti, tapi karena dia telah menemukan sesuatu, maka lebih baik untuk maju dan mencari tahu. Pada saat Xiaoyan terus bergerak maju, dia benar-benar menemukan bahwa jaraknya tidak berubah dari sosok merah itu. Artinya ketika Xiaoyan terus bergerak maju, sosok itu juga bergerak maju. Xiaoyan merasakan hal yang sangat aneh, dan bahkan mulai meragukan apakah sosok merah yang dilihatnya adalah orang yang sama. Tapi jika dilihat dari tinggi dan posturnya, memang benar itu merupakan pria berjubah merah. Namun Xiaoyan tidak bisa melihat kepalanya, juga tidak bisa melihat kakinya. Pada saat ini, tanpa disadari, sekitarnya menjadi lebih gelap, dan dari gerimis yang masih tersisa sebelumnya, berubah menjadi hujan yang deras. Hal ini membuat seluruh dunia diselimuti oleh hujan. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan mengikuti sosok merah ini ke depan, tiba-tiba sosok merah itu langsung melesat lalu menghilang begitu saja. Alis Xiaoyan langsung berkerut ketika melihat adegan ini. Hujan yang turun dari langit terus menghujam untuk beberapa waktu, dan berbagai lubang yang dalam di tanah telah berubah menjadi danau.
Semua tanah itu berlubang, dan bentuknya itu ada yang besar dan ada yang kecil. Tidak ada yang tahu pertempuran mengerikan seperti apa yang dilalui di tempat ini. Bahkan setelah keabadian berlalu, sisa pertempuran itu masih terlihat dengan jelas. Ketika Xiaoyan melihat tempat di mana sosok merah menghilang dari kejauhan, Xiaoyan tiba-tiba melihat sosok yang berdiri tegak. Namun karena situasi di medan ini yang berkabut, Xiaoyan masih tidak bisa melihat penampilannya secara jelas. Segera sosok Xiaoyan bergerak mendekatinya dan melihat bahwa ada kilatan cahaya di atas kepala sosok itu. Xiaoyan mengenali cahaya ini. Itu adalah cahaya yang sama dengan cahaya yang dipancarkan oleh mayat keabadian fisik bintang 5. Dengan rasa penasaran ini, Xiaoyan terus menghampiri sosok itu dan melihatnya dari jarak dekat. Tingginya sekitar 2 meter, dan sosok itu dibungkus oleh sayap yang tumbuh di belakangnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan debu tebal, dan itu seolah-olah diukir. Namun Xiaoyan tidak merasakan gejolak fluktuasi vitalitas kehidupan di tubuhnya. Menurut pengalaman sebelumnya, keberadaan tempat ini sendiri tidak memiliki pancaran vitalitas kehidupan. Pada saat ini, tepat ketika Xiaoyan mengamati pancaran cahaya dari atas kepala sosok itu, tiba-tiba saja sayap yang membungkus tubuhnya bergerak. Tanpa menunggu Xiaoyan bereaksi, sayapnya menyebar seketika, dan sayap berwarna emas mengaum liar ke arah Xiaoyan seperti bilah tajam. Mata Xiaoyan menyusut, tapi untungnya Xiaoyan sudah berjaga-jaga pada saat dia mendekatinya. Detik berikutnya lonceng emas langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan di dalamnya, yang dapat melindunginya dari serangan apapun. Namun setelah bertabrakan beberapa kali, lonceng emas itu runtuh seketika. Xiaoyan yang diberi waktu untuk bereaksi langsung mengeluarkan penguasa Swan dan mundur di kejauhan. Tatapan Xiaoyan terfokus pada sosok yang tiba-tiba menyerangnya. Dia adalah seorang wanita, tetapi wanita ini terlihat tidak biasa. Setiap inci otot di tubuhnya seperti patung batu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Di antara alis sosok itu, Xiaoyan masih memperhatikan cahaya yang berkedip. Itu mirip seperti nektar dewa yang mengandung kekuatan misterius yang dapat membantu Xiaoyan untuk meningkatkan fondasi dokinya. Tapi tampaknya itu bukan tugas yang mudah untuk menyelesaikan sosok ini sekarang. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan tidak ada tanda-tanda untuk mundur. Dengan gelombang penguasa Swan di tangannya, nyala api guntur langsung menutupi seluruh tubuhnya, dan aura dari puncak Dewa Bintang 7 langsung meledak. Scene berganti di puncak gunung yang sangat jauh. Sosok yang sebelumnya mengajari Xiaoyan membangun puncak masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya melihat ke arah utara yang jauh lalu bergumam. Dia benar-benar pergi ke arah utara. Di sana ada 4 dewi perang berwarna emas, hitam, ungu, dan perak. Tak satu pun dari mereka yang dapat dipusingkan. Tapi jika kamu bisa mengalahkan salah satu dari mereka dan mendapatkan 1 nektar dewa darinya, itu akan setara dengan 20 nektar dari puncak gunung milikku. Hanya saja bukan ide yang baik untuk mengejar kekuatan di arah utara, ucap sosok itu. Ternyata sosok yang sedang dihadapi Xiaoyan saat ini adalah Dewi Perang bersayap hitam. Dan seperti namanya, bahwa Dewi Perang ini sangatlah kuat. Kemudian penguasa Swan di tangannya dengan cepat melambai. Teratai api skala kecil berterbangan di mana-mana. Ketika 2 kekuatan itu saling bertabrakan, dahi Xiaoyan tertutupi keringat dingin. Untungnya tidak ada keraguan dari teratai api yang dikombinasikan dengan penguasa Swan miliknya. Namun kekuatan sayap Dewi Perang itu sangatlah sulit untuk ditembus. Pada saat ini, keduanya terus bertarung secara sengit. Tetapi untuk tubuh Xiaoyan, dia sudah memiliki banyak bekas luka. Dapat dilihat bahwa dalam konfrontasi saat ini, Xiaoyan benar-benar dirugikan. Oleh karena itu, Xiaoyan harus membuka jarak antara keduanya. Segera api ungu muncul di tubuh Xiaoyan dan energi di tubuh Xiaoyan meledak. Di bawah dorongan dari kekuatan api iblis, fondasi doki Xiaoyan langsung meroket. Bahkan jumlah energi ini hanya dimiliki oleh Dewa Bintang 8 di tahap menengah. Setelah merasakan gelombang kekuatan di dalam tubuhnya, Xiaoyan menyerang Dewi Perang bersayap hitam lagi. Dan penguasa Swan di tangannya dengan panik bertarung melawan sayap tajamnya. Akan tetapi, Xiaoyan menjadi lebih khawatir selama pertarungan ini. Meskipun tidak ada gejolak energi, sosok Dewi Perang ini seperti tiruan dari avatar Yuan Shen.
itu memiliki kekuatan fisik yang sangat menakutkan dan kecepatan serangannya juga sangat cepat. Setelah waktu yang lama, mulut Xiaoyan terengah-engah. Hal yang paling menakutkan adalah gerakan Dewi Perang tidak memiliki rasa lelah sedikit pun. Dia sebenarnya sangat kuat. Gumam Xiaoyan tersenyum pahit. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak berhenti menyerang. Niat bertarung di matanya menjadi lebih intens, dan Xiaoyan tampaknya memiliki perasaan menjadi semakin berani demi kekuatan. Pertempuran antara keduanya tidak terlihat indah, seolah-olah pertempuran itu seperti pertempuran biasa dari seniman bela diri, tanpa gejolak energi atau bahkan keterampilan bertarung. Tapi detik berikutnya, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba berputar liar. Setelah cahaya yang sangat menyilaukan langsung meletus dari matanya. Dalam sekejap, kegelapan di area sekitarnya berubah menjadi siang hari. Melihat Dewi bersayap hitam membeku, kegembiraan muncul di hati Xiaoyan. Setidaknya Yao Beng masih efektif digunakan bersamanya. Ini adalah kesempatan terbaik Xiaoyan untuk merebut nektar dewa dan memberi serangan. Namun apa yang tidak pernah diharapkan Xiaoyan adalah Dewi Perang itu bisa mendapatkan kembali kesadarannya hanya dalam satu tarikan nafas. Begitu dia mendapatkan kesadarannya kembali, waktu reaksinya tidak membutuhkan jeda. Bahkan sebelum Xiaoyan bisa mendekat, tubuh itu sudah bereaksi secara naluri. Bahkan dia mengibaskan sayap-sayapnya, dan Xiaoyan akhirnya terpental ke belakang. Kecepatan reaksinya sungguh mengerikan. Dia bisa memblokir seranganku meskipun belum pulih sepenuhnya. Gumam Xiaoyan yang sangat menjadi serius. Pada saat ini, Dewi Perang juga tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernafas. Segera Dewi Perang memberikan serangan sengit ke arah Xiaoyan. Namun dengan kecepatan yang dimiliki Xiaoyan, dia masih bisa melakukan penghindaran. Pada saat yang sama, dia melambaikan penguasa Swan untuk memblokir secara terus-menerus. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mengalami pertempuran semacam ini. Sang Dewi Perang bahkan tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk membalas, sehingga Xiaoyan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memadatkan teratai api 3 warna. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Noba sampai akhir. Sampai jumpa.